datang dalam ibadah untuk mengagungkan dan memuliakan Allah yang mengundang kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mengambil waktu saat teduh sejenak untuk kita memohonkan Allah dapat melayakkan kita sekalian masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama, memuji Dia dan memuliakan Dia sebab Dia yang layak menerima pujian dan penghormatan dari kita umat yang mengasihi Dia. Bahwa pertolongan dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk. Pembacaan Mazmur pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus,
sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Amin. Banyak yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita. Karena itu kita mau bersyukur kepada Tuhan. Naikkan pujian syukur ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami naikkan syukur kami kepada Engkau yang telah mati dan bangkit bagi kami. Engkau menyelamatkan kami oleh kasih karunia-Mu. Di dalam Engkau kami dipastikan aman dan selamat. Kami bersyukur untuk pemeliharaan dan perlindungan-Mu yang sempurna atas kami, khususnya dalam 1 minggu yang sudah kami lewati. Semua adalah bukti kasih dan sayang-Mu kepada kami, ya Tuhan. Kami mau bersyukur karena Engkau mempersatukan kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan tetap memberi sukacita kepada kami, sekalipun kami tidak bertemu muka secara langsung. Tapi kami masih dapat beribadah lagi pada pagi hari ini melalui ibadah online yang sedang berlangsung. Ya Tuhan, banyak hal yang patut kami syukuri.
sebab tak terbatas dan tak terhingga segala kebaikan-Mu. Terimalah syukur kami ya Tuhan, sebab segalanya kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan dilawan oleh kebenaran firman Allah. Sebab firman yang sanggup untuk dapat menguatkan, mengubahkan, dan memberi kepada kita tuntunan yang benar. Mari kita siapkan hati kita. Ku hidup karena anugerah Tuhan. Itulah kebanggaanku. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau pemilikku, selamatkan hidup, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus pegang erat, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Kita berdoa. Tuhan, sebagaimana pujian yang kami naikkan, Engkau menjadi alasan untuk kami ada dan hidup di sini hari ini. Terima kasih karena Engkau tetap dan tidak pernah membiarkan kami, selalu memegang tangan kami, selalu menopang kami, dan menguatkan kami. Terima kasih karena Engkau hendak menyampaikan isi hati-Mu melalui firman kepada kami.
bukalah pikiran kami, tenangkan hati kami, dan biar perkataan-Mu datang sampai kepada kami dan memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menerima firman-Nya yang pagi hari ini yang menjadi tema bagi kita ialah dampak kebangkitan Yesus. Sekali lagi, dampak kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudara, dampak atau efek artinya adalah sesuatu yang menjadi pengaruh yang timbul dari kebangkitan Yesus. Ada 5 efek yang timbul dari kebangkitan Yesus. Bagi beberapa kalangan yang dicatat oleh Alkitab, efek atau dampaknya yang pertama ialah menggugurkan pemahaman orang Saduki bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Yang kedua, dampak atau efek kebangkitan Yesus, terjadi kegemparan bagi imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang telah merancangkan penyaliban Yesus dan kematiannya. Dampak yang ketiga dari kebangkitan Kristus bagi murid-murid dan pengikut Yesus menjadi peristiwa yang sangat luar biasa. Ada sukacita yang luar biasa. Ada semangat yang luar biasa berkobar-kobar. Dan ada kemantapan kepercayaan yang kuat kepada mereka. Bagi kita saat ini, kepercayaan dan pemberitaan kita tidak akan pernah menjadi sia-sia. Dan dampak yang kelima adalah kekalahan total dari iblis. Inilah 5 dampak yang kita bisa renungkan bersama-sama dari beberapa teks-teks Alkitab yang pagi hari ini kita akan lihat. Kita melihat dampak yang pertama, kebangkitan Kristus menggugurkan paham orang Saduki yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Sekaligus paham orang Saduki mewakili orang yang menentang ajaran Yesus sampai saat ini. Matius pasal 22 ayat 23. Teks ini kita akan lihat. Demikian tertulis. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka selalu mendebat Yesus pada waktu Yesus masih hidup. Saudara, kita perlu ketahui paham Saduki ialah paham yang memahami, sekali lagi memahami bahwa tidak ada kebangkitan. Bagi mereka, apabila manusia mati, rohnya lenyap, jadi berakhir hidup. Tidak ada kehidupan yang akan datang. Bahkan menganggap kalau ada orang yang berpikiran bahwa ada kebangkitan setelah kematian, maka itu dianggap sebagai pikiran yang dulu.
kesejahteraan hidup masa kini dan menentang ajaran tentang surga. Fakta kebangkitan Yesus menggugurkan dan menenggelamkan pemahaman golongan Saduki. Paham ini digugurkan bukan oleh argumen, bukan oleh perdebatan, melainkan fakta nyata di mana Yesus sendiri bangkit dari kematian. Karena itu kalau ada sampai hari ini pemahaman dan ajaran di luar dari ajaran kekristenan yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan, bahwa Yesus tidak bangkit, sesungguhnya 2000 tahun yang lalu pemahaman ini sudah ditenggelamkan dan sudah tidak lagi ada kekuatannya. Karena itu saudara, kebangkitan Kristus, kebangkitan Yesus adalah dampak yang sangat nyata, mematahkan pemahaman-pemahaman yang sama seperti pemahaman orang Saduki. Efek atau dampak yang kedua dari kebangkitan Yesus ialah kebangkitan Yesus membuka para imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Kalau saat ini saya mau mengatakan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi itu adalah yang mewakili orang-orang pada zaman sekarang ini yang beragama tapi menghina Yesus, tidak mempercaya kepada Yesus. Para imam dan orang Farisi merancang kejahatan. Dan kalau ada orang pada zaman hari ini, pada saat-saat ini juga merancang kejahatan terhadap pengikut Yesus, mereka tidak jauh beda dengan para imam kepala dan orang Farisi. Kalau ada orang hari-hari ini yang membenci kekristenan, sesungguhnya mereka sama dengan para imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pada zaman Yesus. Saudara, mereka adalah otak intelektual di balik penyaliban Yesus. Seringkali kecerdasan seseorang tidak membawa dia justru lebih dekat kepada Allah, malah menjadi orang yang membenci Allah, menjadi orang yang melawan Allah dengan akal budinya, padahal Allah yang menciptakan akal budi dan kecerdasan kepadanya. Karena itu saudara, marilah kita gunakan kecerdasan kita untuk memuliakan Allah. Imam-imam kepala seharusnya menjadi orang yang menyampaikan kehendak Allah. Mereka seharusnya mengajak umat. Mereka seharusnya mempersembahkan korban kepada Allah. Tapi mereka abai oleh karena kebencian kepada Yesus. Sekarang kita melihat siapa orang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang mementingkan upacara lahiriah. Mereka berpuasa, memberikan perpuluhan, berdoa dengan panjang lebar, membasuh diri, mempersembahkan korban, memelihara hari Sabat, memakai pakaian-pakaian rohani. Mereka mengenakan tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang agar dilihat orang, menunjukkan betapa bersemangatnya mereka bagi Allah. Tapi pada waktu Yesus masih ada di dalam dunia sebelum dia disalibkan, mereka ditegur oleh Yesus dengan keras sebagai orang munafik yang sama seperti kuburan yang dilabur putih. Matius pasal 23 ayat 37 mencatat teguran Yesus terhadap mereka. Dan pada peristiwa penyaliban Yesus, mereka adalah otak penting dari pembunuhan Yesus. Itulah yang dituliskan dalam Markus pasal 3 ayat 6.
Dalam Yohanes pasal 11 ayat 47 sampai 57. Salah satu ayatnya saya akan bacakan di Markus pasal 3 ayat 6. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Saudara-saudara, itulah peristiwanya. Itulah yang terjadi. Mereka sangat takut dengan peristiwa bahwa apa yang Yesus katakan, 3 hari setelah dia mati, dia akan bangkit. Dan itu menjadi ketakutan bagi mereka. Dan ketakutan mereka itu dibarengi dengan mereka berupaya melakukan apa lagi untuk menahan peristiwa kebangkitan Kristus. Saudara, kita bisa lihat dalam Matius pasal 27 ayat 62 sampai 66. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Apa yang terjadi? Justru apa yang mereka takutkan, apa yang mereka khawatirkan, betul-betul terjadi. Mereka mau menahan peristiwa kebangkitan Kristus. Tidak mungkin. Yesus akhirnya bangkit. Maka dampak yang kedua dari peristiwa ini, mereka dipermalukan. Mereka kehilangan segala kehormatan mereka di hadapan orang dengan peristiwa kebangkitan Kristus. Dan peristiwa ini sampai kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Di Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Ketika mereka di tengah-tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ayat 11, fakta kebangkitan Yesus disampaikan para penjaga kubur kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Aneh, para imam-imam dan tua-tua memberi uang kepada para penjaga tersebut agar tidak membuka fakta sesungguhnya bahwa Yesus sudah bangkit. Jangan pernah membungkam kebenaran, karena kebenaran akan berbicara sendiri kepadamu. Ayat 13, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudara, jangan menjadi seperti imam kepala, seperti para ahli-ahli, orang-orang Farisi yang menutupi kebenaran. Katakan apa yang benar, katakan apa yang sesungguhnya, karena kebenaran itu adalah kebenaran dari Allah. Jangan sampai kebenaran ditutupi, dikalahkan dengan uang. Jika kita tidak berani menyatakan kebenaran, maka ketidakbenaran akan muncul.
Jangan takut menyatakan fakta atau kebenaran. Kebenaran itu sendiri akan menyelamatkan kita dan orang lain di sekitar kita. Kebenaran tidak akan pernah dikalahkan sekalipun tidak ada pendukungnya. Sekali lagi saya mau katakan, kebenaran tidak akan pernah dikalahkan sekalipun tidak ada pendukungnya. Sebab Tuhan akan membela kebenaran dengan caranya. Dampak ketiga dari kebangkitan Kristus atau efek yang ketiga, bagi murid-murid dan pengikut Yesus berdampak luar biasa, memberi sukacita yang luar biasa, memberi semangat yang luar biasa, membuat mereka berkobar-kobar untuk memberitakan kebangkitan Yesus. Makin mantap kepercayaan mereka dan mereka semakin kuat dalam iman kepada Tuhan. Setidak-tidaknya dampak-dampak ini juga telah memberikan sebuah pengaruh yang besar dalam pemberitaan Injil oleh mereka. Sukacita yang luar biasa mereka terima. Mengapa? Karena mereka dirundung oleh kedukaan, oleh kematian Kristus. Tapi peristiwa kebangkitan Kristus membuat mereka menjadi sangat bersukacita. Efek yang kita lihat dari murid-murid, mereka bersemangat dan berkobar-kobar untuk membagikan berita tentang kebangkitan Yesus. Itu juga yang harusnya menyemangati kita. Dan efek kebangkitan daripada Kristus bagi murid-murid yang salah luar biasa ialah kepercayaan mereka pulih kembali, mantap kembali. Salah satu ialah Thomas yang tidak percaya kepada Yesus, yang diceritakan di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 26 sampai 29. Ketika Yesus tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka dan Thomas ada di situ, maka Yesus berkata kepada Thomas yang tidak percaya sebelumnya, "Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tangan, ulurkanlah tangan dan cucukkanlah di lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya." Apa jawaban Thomas? Thomas tidak perlu mencucukkan tangannya pada tangan Yesus, karena dia melihat sendiri Yesus di hadapannya. Dia tidak meletakkan jarinya dan mencucukkannya di pinggang daripada Yesus, di lambung daripada Yesus, karena dia tahu Yesus adalah bukti yang tidak dapat disangka. Thomas berkata, "Ya Tuhan dan Allah." Ini pernyataan iman yang luar biasa, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Allah. Apa kata Yesus? Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Kita adalah orang-orang yang tidak melihat Yesus secara langsung, tapi kita menaruh percaya kepadanya. Satu sukacita luar biasa mempercayai Yesus. Itu berarti oleh iman percaya kepada Dia dan berkata, "Ya Tuhan dan Allah." Dampak atau efek ketiga dari kebangkitan Kristus bagi kita sekarang ini, bagi kita yang percaya kepada-Nya, apa itu? Kepercayaan dan pemberitaan kita tidak akan pernah menjadi sia-sia. 1 Korintus pasal 15 ayat 14 sampai 20. Dan saya baca satu ayat saja di dalam ayat 14. "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kami." Itu perkataan Paulus kepada jemaat di Korintus, yang hendak memberi kepada mereka penguatan bahwa ketika Kristus tidak bangkit, apa yang diberitakan Paulus, apa yang diterima oleh jemaat itu sia-sia. Tetapi karena Yesus bangkit, pemberitaan Injil Paulus dan mereka yang menerima Injil itu
tidak akan pernah menjadi sia-sia. Berbahagialah engkau yang percaya kepada pemberitaan Injil Allah, karena berita yang kau terima adalah berita yang sangat menjadi kebutuhan bagi dunia ini. Yang terakhir, dampak dari kebangkitan Kristus ialah kekalahan total iblis. 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 58. Alkitab berkata demikian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita telah sampai di penghujung daripada pemberitaan firman Allah ini, dan saya akan menyimpulkan kepada kita. Ada 5 dampak efek dari kebangkitan Kristus berdasarkan catatan Alkitab yang sudah kita renungkan. Yang pertama, kebangkitan Yesus menggugurkan pemahaman orang Saduki bahwa tidak ada kebangkitan. Itu berarti bahwa kebangkitan Yesus adalah paham yang benar. Yang kedua, kebangkitan Yesus menjadikan hilangnya kuasa dan dampak dari imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Karena apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka rancang, kejahatan yang mereka buat menjadi gugur oleh karena kebangkitan Yesus. Dampak yang ketiga, bagi murid-murid dan pengikut Yesus menjadi satu peristiwa yang luar biasa, sukacita yang luar biasa, semangat yang berkobar-kobar, dan makin mantap kepercayaan mereka. Dampak yang keempat, bagi kita menjadikan kepercayaan dan pemberitaan kita tidak menjadi sia-sia. Yang terakhir, yang membuat saudara harusnya menang dalam peperangan secara rohani dalam dunia, yaitu kebangkitan Kristus memastikan bahwa kuasa daripada iblis itu telah dikalahkan secara total. Berbahagialah kita oleh pemberitaan firman Allah. Biarlah dampak kebangkitan Kristus menjadikan kita menjadi tetap kuat dalam segala keadaan apapun. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya kuasa daripada firman Allah, perkataan-perkataan daripada firman Allah yang datang kepada kami akan menguatkan setiap kami, memberkati setiap kami. Terima kasih. Terima kasih. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Di hadapan Allah, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan seluruh orang percaya di dunia. Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk. Mari kita mempersiapkan persembahan kita dan memasukkan di dalam amplop dan dapat mengirimkan pada nomor yang terdapat di layar di hadapan saudara. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami menaikkan syafaat kami di hadapan Engkau. Kami membawa diri kami, keluarga kami, rumah tangga kami, gereja kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, terus topang iman kami. Iman kami dibangun dari dasar daripada pembacaan firman Allah, supaya kami tetap kuat dalam mengiring Engkau. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan jemaat. Jika ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dengan kasih dan kemurahan. Kalau ada yang susah, Tuhan hiburkan. Kalau ada yang kekurangan, Tuhan Engkau berbelas kasihan mencukupkan. Engkau menyediakan masa depan bagi anak-anak kami. Engkau memberkati rumah tangga yang ada. Engkau menganugerahkan sukacita dan kebahagiaan. Engkau akan memulihkan setiap umat-Mu yang membutuhkan pemulihan daripada-Mu. Dan Engkau akan meyakinkan mereka akan ada pengharapan di masa depan mereka, karena Tuhan ada di depan mereka. Tuhan memberkati juga situasi bangsa dan negara kami. Kami berdoa di situasi COVID-19, virus corona yang menyebar di mana-mana. Kami berdoa kiranya perlindungan-Mu Engkau tetap kerjakan kiranya Tuhan dengan belas kasihan-Mu bagi setiap kami umat-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, masyarakat kami yang sedang terjangkiti oleh virus ini. Kami berdoa kiranya belas kasihan-Mu kepada mereka. Para medis yang menangani, Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Tuhan juga lindungi mereka, sehingga mereka tetap terlindung di dalam pelayanan medis yang mereka berikan kepada mereka-mereka yang mengalami sakit COVID-19. Kami berdoa kiranya situasi ekonomi bangsa kami tetap terpelihara di dalam tangan-Mu ya Tuhan, agar tidak terjadi gejolak yang akan membawa keadaan yang tidak menyamankan bagi kami. Kami berdoa, Tuhan Engkau lindungi dari hal yang jahat bangsa kami. Engkau jauhkan dari segala keadaan yang buruk. Kiranya Engkau berbelas kasihan memberkati bangsa kami. Ini doa kami ya Tuhan. Bahkan kami berdoa bukan hanya buat kami, bahkan untuk seluruh masyarakat yang ada di dalam dunia ini. Di negara-negara yang juga sedang mengalami COVID-19, Tuhan juga berbelas kasihan.
Tuhan, biarlah pengampunan yang daripada-Mu kiranya turun atas bangsa kami, atas dunia ini, sehingga belas kasihan Tuhan menyelamatkan umat manusia. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepada Dikau, menyerahkan persembahan yang sudah kami persembahkan, baik persembahan umum, persembahan syukur, persembahan perpuluhan yang sudah kami persembahkan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati sumber berkat-Nya, dan kiranya Engkau memberkati pekerjaan daripada umat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita memuliakan Allah. Dan berkata, kiranya Tuhan Engkau memberkati kami dengan limpah. Tengadahkan tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah usai. Tuhan menyertai dan memberkati kita di sepanjang minggu ke depan. Amin.